Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dua nama yang berpengaruh besar di dalam pertumbuhan gereja mula-mula ada dua orang, yaitu yang pertama adalah Simon Petrus, yang kedua adalah Paulus. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara, kepada Simon Petrus Tuhan mengatakan, di atas batu karang ini, di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan setelah Petrus mengalami akan pelajaran kehidupan yang dalam dari Tuhan Yesus, bukan hanya pengajarannya, bukan hanya bersama-sama dia melayani akan umatnya, tetapi juga Petrus mengalami pengajaran pribadi yang sangat dalam. Bahkan Petrus sampai pada titik keputusasaan, dia ingin meninggalkan akan Tuhan dan bekerja menjadi nelayan kembali. Tetapi di dalam Yohanes pasal ke-21, Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk kembali dan melayani dia. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petruslah yang berdiri di hadapan rasul-rasul yang lain, kemudian dia berkhotbah. Di dalam Kisah Para Rasul ketika terjadi Pentakosta, pencurahan akan Roh Kudus pertama kali untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus, banyak orang Yahudi yang datang di Yerusalem pada waktu itu. Dari segala penjuru dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan akan Pentakosta. Ketika terjadi pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus yang setia menunggu, banyak orang takjub karena para murid-murid Tuhan Yesus ini berkata-kata dengan bahasa asal dari masing-masing orang yang datang ke Yerusalem, dan mereka dianggap mabuk. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah,
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Pada saat itu Petrus menambahkan dengan kesaksian-kesaksian tentang Yesus Kristus Tuhan dan meminta mereka untuk memberi diri diselamatkan. Dan 3.000 orang bertobat, 3.000 orang menerima Tuhan Yesus. Lalu kemudian gereja mula-mula lahir dengan pola hidup yang berbeda. Mereka diajar para rasul dan hidup dalam persekutuan. Mereka saling berbagi dan mereka mengalami akan tanda-tanda dan mujizat. Mereka memiliki pola hidup yang baru, suatu persekutuan yang besar yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan nama kedua yang memberikan dampak besar kepada gereja mula-mula adalah Paulus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 kita bisa melihat kisah tentang pertobatan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang percaya, dia ditemui oleh Tuhan Yesus. Kemudian dia buta, lalu masuk kota Damsyik. Dan di kota Damsyik inilah Saulus bertemu dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang percaya Yesus yang menunjukkan akan jalan hidup berikutnya. Kisah Rasul pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat yang ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Itu adalah titik awal pelayanannya Paulus. Petrus memberitakan akan Injil kepada orang-orang Yahudi, sedangkan Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Petrus dan Paulus melakukan tugasnya masing-masing dengan sangat baik. Kemudian pada suatu kali mereka bertemu dan membuat kesepakatan. Mereka bertukar pikiran, mereka sharing tentang pekerjaan Tuhan masing-masing yang dikerjakan Allah melalui hidup mereka dan pelayanan mereka. Dan kemudian mereka bersepakat bahwa memang Tuhan memberikan Injil itu kepada bangsa-bangsa lain, dan Paulus dan Barnabas pada waktu itu yang mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi.
Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukar pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Suatu kenyataan yang luar biasa di mana Paulus dan Petrus yang masing-masing memiliki tujuan khusus dalam hidup mereka dengan satu hal yang utama, memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Petrus dan Paulus yang bertemu dengan Tuhan mengalami pembaharuan dan perubahan kehidupan. Lalu dua orang hamba Tuhan ini berjabat tangan untuk saling mendukung pelayanan demi Injil keselamatan itu diberitakan kepada semua orang. Mari belajar, mari memiliki kerelaan yang sama untuk mengalami proses Tuhan, mengalami pembaharuan, mengalami perubahan hidup, dan mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.